Rahimakumullah. وعلامة المذنب التائب المحسن توبته أن يفارق أصحاب السوء وأن يكون مستعدا للموت مجتهدا على طاعة ربه مستدركا على ما فات من طاعة ربه مطالبا للحلال والرضا على من ظلمه من عباده. Tanda orang yang berdosa, yang taubat, yang membaguskan taubatnya, pertama tandanya bahwa dia menjauhi kawan-kawannya yang jahat. Tanda orang yang taubatnya benar, tanda orang yang taubatnya itu bagus, tanda orang yang taubatnya itu diterima oleh Allah. Pertama, dia menjauhi kawan-kawannya yang jahat, menjauhi orang-orang yang menjadi sumber kutukan Allah, menjauhi orang-orang yang menyebabkan dia mendapat percikan daripada laknatnya Allah. Kalau yang kita kawani orang yang disayang oleh Allah, kita akan dapat percikan rahmatnya Allah. Walaupun kita duduk di samping orang yang disayangi Allah, walaupun kita tidur tidak beribadah, tapi di samping orang yang dicintai Allah, maka rahmat Allah itu sampai kepada kita. Berkah Allah akan sampai kepada kita karena kita berada di dekat orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian halnya kita dulu berdampingan dengan orang-orang yang selalu dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dulu kita di sampingnya, walaupun kita tidur, walaupun kita tidak berbuat seperti perbuatannya, tapi kita dapat sawab ganjaran, tidak ada baiknya. Nah, jadi tanda orang yang tobat, yang membaguskan tobatnya itu, pertama, dia mesti jauh dulu dirinya dari orang-orang yang jahat itu, jauh dari orang-orang yang jahat. Yang kedua, tandanya orang yang membaguskan tobatnya itu bahwa dia mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, bila kita tidak mempersiapkan diri untuk kematian, tentu kita akan mengalami kesusahan, penderitaan. Kematian itu melalui sakaratul maut. Ada persiapan khusus yang diajarkan Rasulullah menghadapi munkar nakir. Ada persiapan khusus supaya bisa lulus dari munkar nakir, dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar yang sangat panas. Itu ada persiapan khusus agar kita bisa terhindar dari panasnya waktu itu. Menghadapi pertimbangan amal, menghadapi titian itu, semua ada persiapan agar kita bisa selamat sampai ke tujuan surga ya Allah. Nah, orang yang tobatnya benar, orang yang tobatnya diterima Allah, dia mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang demikian tadi. Yang ketiga, dia bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dia memperdapati atas yang keluputan daripada taat kepada Tuhan. Dulu tidak sembahyang, dikodoknya. Dulu tidak puasa, dikodoknya. Dulu tidak bayar zakat, tidak cukup bayar zakat, dikodoknya. Ini tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Tanda orang yang dosanya itu membawa dia ke surga. Tobatnya bagus. Nah, tobat yang bagus itu antara lain adalah memperdapati yang luput daripada Tuhan. Sembahyang dulu banyak tidak sembahyang, diperdapati, dibayar. Zakat dulu kurang dari yang sebenarnya, sekarang bayar. Puasa dulu tidak puasa, bayar. Ini tandanya orang yang membaguskan tobat. Menuntut halal, ridho atas orang yang pernah dia zalimi dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang dulu pernah itu kusakiti, datangi minta halal, minta ridho. Dulu itu pernah kuaniaya, datangi minta halal, minta ridho. Dulu duitnya itu pernah kuambil, minta halal, minta ridho. Dulu pernah minum di warung tidak bayar, datangi pemilik warung, minta halal, minta ridho. Dulu pernah makan kue 3 bayarnya 2, datangi minta halal, minta ridho. Tanda membaguskan tobat itu. Jadi kalau hanya sekedar menyesal, berhenti, bercita-cita tidak berbuat dosa lagi, tapi tidak membayar, tidak memperdapati, tidak minta keridhaan, kemaafan, itu tobatnya tentu tidak bagus. Tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita berbuat satu dosa,
lalu tobat, baguskan tobatnya, maka dosa tadi akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. فكم من ولي من أولياء الله كان مجانبا طاعة ربه ثم تاب وأحسن توبته فصار إلى ما صار إليه. Berapa banyak wali daripada wali-wali Allah yang dulunya jauh daripada taat kepada Tuhan, kemudian tobat dia, membaguskan tobatnya, akhirnya jadilah mereka kepada sesuatu yang jadilah mereka kepadanya. Tidak sedikit wali-wali Allah itu yang asalnya orang ini sangat jauh dari Allah. Tidak sedikit wali-wali Allah yang asalnya dulu ahli maksiat kepada Allah, tapi karena mereka menyadari kehinaan dirinya dengan maksiat itu, lalu mereka tobat, membaguskan tobat, akhirnya mereka jadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad contohnya yang terkenal sudah kisahnya. Anas Satirah dulunya perampok, kemudian tobat, membaguskan tobatnya, maka jadilah dia min kibaril aulia besar. Contohnya lagi Zubatul Gulam, dulunya tenggelam dalam kejahatan, minuman-minuman, perjudian, perempuan dan lain-lain. Summa taba, kemudian tobat, wa ahsana taubata, membaguskan tobatnya, jadilah dia aulia Allah. Maka bermula dosa apabila menimbulkan ketakutan kepada Allah, menimbulkan tobat, maka dosa itu lebih baik daripada taat yang membuat dia merasa aman dan ujub dengan dirinya. Dosa, maksiat, tapi setelah itu dia takut kepada Tuhan, lalu dia bertobat. Nah, dosa tadi lebih baik daripada taat, yang mana seseorang dengan taat itu menjadi merasa aman dirinya, merasa pasti ke surga, merasa dirinya ahli surga, takjub dengan dirinya. Nah, itu taat lebih hina daripada maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi taat itu yang dipandang Allah isinya, dosa dipandang Allah isinya. Kenapa taat itu menjadi mulia? Karena isinya taat itu adalah ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu sama dengan kehinaan. Jadi kalau kita berbuat taat, diri kita merasa menjadi hamba Allah, diri kita merasa hina, diri kita merasa butuh kepada Allah. Nah, ini taat yang bermakna di sisi Allah. Kenapa maksiat itu menjadi musuh Allah? Kenapa dosa itu menjadi hal-hal yang merugikan seseorang? Karena di dalam dosa itu ada ingkar kepada Allah. Di dalam dosa itu ada kesombongan seorang hamba kepada Allah. Lalu dosa itu mendatangkan siksa. Jadi sebenarnya bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang hakiki oleh Allah, adalah isinya. Kalau perbuatan taat tapi isinya tidak sesuai, taat tapi isinya angkuh, isinya sombong, isinya ujub, taat ini tidak akan punya arti apa-apa di sisi Allah, dan tidak akan memberi manfaat kepada orang yang berbuat taat itu. Nah, demikian dosa. Kalau dosa ini dalamnya berisi kehinaan, dosa ini berisi bahwa beliau sangat berhajat kepada perlindungan Allah, maka dosa ini menjadi sesuatu yang menyebabkan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang Allah, tapi isi dari kedua itu. Sebagaimana berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, maksiatin awrasat minhum wastiqala khairun min ta'atin awrasat izza wastikbara. Maksiat tapi menimbulkan kehinaan dan berhajat kepada Allah lebih baik daripada taat yang menimbulkan kemuliaan dan kesombongan. Dia maksiat pekerjaannya, tapi dalam hatinya itu dia merasa sangat hina. Dalam hatinya dia merasa sangat jauh dari Allah. Dalam hatinya dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah. Nah, ini lebih baik daripada orang yang tahajud, sembahyang, macam-macam, tapi dia merasa dirinya besar, merasa dirinya ini sombong, merasa dirinya ini angkuh, ujub dan sebagainya, karena bertentangan dengan dengan isinya tadi. Wa idzalika qila, oleh karena itu dikatakan orang jahil al-mutawadhi' lillahi ta'ala khairun min al-'alim al-'abid al-mutakabbir. Orang jahil, tidak punya ilmu, tapi dia tawadu, dia merasa kebodohan dirinya, dia merasa kehinaan dirinya, itu lebih baik daripada orang alim atau ahli ibadah yang sombong.
Ilmu itu bisa bermanfaat kalau membuahkan apa? Membuahkan kehinaan diri kita, membuahkan kebesaran Allah Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu banyak tapi tidak membuahkan itu, ilmu itu tidak ada manfaatnya. Orang yang maksiat kepada Allah tapi dia merasa dirinya hina di sisi Allah, merasa dirinya lebih hina dari orang-orang yang lainnya, itu lebih berharga di sisi Allah daripada orang yang taat namun dia merasa besar. Taat tapi sombong.